saya merinding. Besok pagi kita akan ngopi di Pidi, di Malabo. Besok kita akan ngopi di Malabo atau kita ngopi syahid. Saya malah banyak belajar dari kopi ya. Jadi contohnya adalah bicara tentang takdir. Kopi itu mau jadi Arabica atau Robusta itu adalah takdir. Jadi kopi ini kalau Robusta itu bisa jadi kopi murah, kopi di mana-mana kayak gitu, tapi juga bisa kopi mahal kalau yang ngolahnya benar. Betul. Kopi Arabica, kopi yang harusnya mahal segala macam itu kalau dia salah ngolahnya juga dibuang. Kalau mau lihat ciptaan Tuhan yang paling kompleks, mungkin salah satunya kopi. Iya. Setuju, saya setuju. Dengan kopi yang sama, proses pasca panen yang berbeda, rasanya berbeda. Proses pasca panen yang sama, yang cara nyeduhnya berbeda, rasanya berbeda. Proses sama, kopi yang sama, prosesnya sama, brewingnya sama, tapi dilakukan orang yang berbeda, rasanya berbeda juga. Selamat datang di program MPC Time, tayangan terinspiratif, motivatif, dan edukatif. Secangkir kopi mengajarkan kita bahwa hidup ini juga punya rasa pahit. Dan hangat dari secangkir kopi itu sendiri, dan Islam juga mengajarkan kita menikmati hidup bukan dengan berlebihan, tapi dengan kesadaran. Podcast kepada hari ini akan membahas tentang keseharian, tentang waktu yang cepat berlalu, dan tentang bagaimana setiap tegukan kopi bisa jadi pengingat untuk mensyukuri hidup dengan tema Islam dan kopi. Dengan bersama saya ini narasumber Bapak Daru Handoyo, sebagai advisor MPC Kopi. Mungkin kita akan banyak-banyak bertanya dengan Bapak. Apa sih narasi yang untuk Islam dan kopi, Pak? Gitu ya, Pak. Mungkin kita langsung aja deh, Pak. Penasaran saya ini, Pak. Perkenalan dulu. Udah, Pak Daru, Pak. Udah. Advisor MPC Kopi, Pak. Soalnya kan beliau kan udah pengalaman kopinya sampai 9 nanti tahun. kita sambil tanya itu. Iya. Luar biasa itu. Ya silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daru Handoyo. Saya salah satu di antara juru icip kopi internasional yang utamanya membantu petani meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi mereka. Islam dan kopi itu sangat erat. Jadi abad ke-9 itu dipercaya seorang gembala kambing Muslim di Ethiopia sana menemukan bahwa kambingnya nggak bisa tidur setelah pindah ke satu daerah yang ada buah khusus, warnanya merah-merah daunnya gitu. Besoknya dia ke sana, kenapa sih kambing saya nggak bisa tidur? Dia coba makan tuh buah kopi itu. Setelah itu kok dia jadi segar, gitu. Dan kemudian dia langsung bawa ke ini mitos ya, tapi udah tercatat dalam sejarah. Dia bawa ke semacam madrasah, di mana banyak yang belajar itu. Nah, sama si kiai yang di sana itu buah itu, kamu ini apa nih, dibuang ke api, kok baunya enak. Oh gitu. Jadi dikumpulin tuh yang dia kayak gitu, terus gimana caranya, ditumbuk, dikasih air. Nah, itu kopi pertama itu kayak gitu, terus diminum. Nah, kaitannya adalah dimulai dari madrasah tersebut itu dirasakan loh, kok saya jadi bisa ngapal Al-Quran lebih cepat ya. Oh gitu. Setelah minum kopi ini ya, jadi mungkin karena begadang nih ya, Pak ya. Iya, begadang mungkin Pak. Jadi memang kopinya mungkin lebih banyak. Jenis kopi itu kan mengandung kafein yang stimulan ya. Betul. Kayak rokok gitu ya. Kayak rokok. Kalau rokok menyempitkan, Pak. Kalau kafein melebarkan. Jadi kita jadi lebih alert kan. Kemudian dari abad ke-9 itu sampai abad ke-13 itu sampai abad ke-15 ya, itu di Jazirah Arab aja, Pak. Ada berapa orang dari, kemudian tadinya di Ethiopia aja, kemudian mulai ditanam di Yemen, Pak. Yemen, kemudian mulai ada kedai kopi di Mekah itu tahun 1400 sudah ada. Tahun 15 segitu banyak ya kedai kopi di Mekah. Sampai tahun 1511
si gubernur Mekah pada saat itu tuh melarang. Ini kok jadi orang jadi senang ke kafe sih seperti apa kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya beliau itu kemudian karena waktu itu Mekah di bawah protektoratnya Turki, Sultan Turkinya bilang enggak, ini bagus. Bahkan si gubernur itu kemudian diganti gara-gara dia melarang, gitu ya. Kenapa? Karena di Jazirah Arab itu kafe itu nama lainnya adalah School of the Wise, adalah sekolah para orang-orang yang bijaksana, gitu ya. Karena di dalam itu mereka bicara soal agama, politik, segala macam kayak gitu. Itu mulainya kafe itu sejatinya seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kemudian ini menjadi rahasianya bangsa Arab sebenarnya. Bahkan kalau pertalian kan pedagang Arab juga kemana-mana ya. Jadi bahkan dipercaya itu pertalian antara kopi itu begitu Turki membuka diri. Jadi kafe pertama di Turki itu tahun 1475. 1475. Di Konstantinopel udah ada kafe itu ya. Berarti 1511 baru berjarah kemana-mana. Nah, kafe pertama di Eropa itu tahun 1611. Itu kejadian karena Turki dan pasukan Barat, Austria kalau nggak salah, itu salah satu tentaranya itu habis bumi hangus tendanya si Turki itu menemukan kopi. Nah, karena dia tahu ini barang bagus, dia bawa, dan kafe pertama di Vienna itu tahun 1575. Nah, dari situ menyebar ke dunia. Kaitannya apa? Bahwa pada saat dari tahun 900 sampai 1911 itu hampir bisa dipastikan bahwa pembicaraan yang terjadi itu dasarnya yang untuk menggali semua ilmu-ilmu Islam, semua kaidah-kaidah Islam itu pasti disertai dengan kopi. Dan kalau untuk Indonesia, kaitan Islam dengan kopi itu ada satu kata perjuangannya dari Tengku Umar. Gitu. Kalau Bapak pernah dengar, dia bilang Tengku Umar di Aceh. Besok pagi, sampai merinding. Besok pagi kita akan ngopi di Pidi. Di Molaboh. Besok kita akan ngopi di Molaboh atau kita ngopi syahid. Jadi itu. Jadi kaitannya kopi dengan Islam itu. Dan sayangnya bahwa pada saat itu kita zaman keemasan kita mundur, zaman keemasan kopi dan Islam dan kaum muslimin itu mundur sejak tahun 1900 awal abad ke-20 ya. Gitu ya. Sebelum itu tuh hanya pedagang Arab gitu. Karena itu namanya kopinya Arabica. Bukan karena berasal dari Arab, tapi pedagangnya hanya orang Arab. Jadi makanya pedagangnya Arab gitu. Tuh, jadi dan Arab identik dengan Islam. Jadi penyebaran kopi kalau nggak ada pedagang Arab ya nggak kemana-mana. Gitu. Kalau misalkan juga itu tidak ini. Nah, tahun 1511 itu karena 1611 itu ada paus Katolik yang atas nama beberapa orang bilang ini kan minumannya orang kafir nih. Ya, gantian dia bilang orang Islam sebagai orang kafir. Kita masuk minum kayak gitu. Nah, si pausnya itu Paus Clemens 7 atau 8 gitu, dia nyoba minum. Dia diam-diam sebelum dia menyatakan fatwa bahwa ini haram buat Katolik, dia minum. Loh enggak kok. Masa orang ini aja kayak gitu. Nah, karena itu dia bilang ini nggak apa-apa. Ini buat orang ini malah bagus buat meningkatkan ini. Sebenarnya salah satu rahasia kenapa Muslim bisa maju itu sudah dikuasai oleh. Tapi di Indonesia itu saya lihat Pak, perkebunan kopi dulu punyanya Belanda. Ya, sama dikuasai. Karena yang di masyarakat tuh yang di atas, yang tengah itu PTP biasanya yang megang. Tapi itu semuanya datanya itu dari Ratu Belanda. Gitu. Probolinggo tuh saya eksekusinya juga begitu. Iya. Kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kopi masuk tahun 1696, Pak. 1696 itu. Pertama kali ditanam itu sekarang jadi Cafe Batavia, Pak. Oke. Di depannya dia itu kan ada lapangan, itu dulu kebun kopi, Pak. Betul. Itu kebun pertama di situ. Iya. Tapi tahun 1697 pas 98 itu dia kena gempa bumi sama banjir. Jadi hilang. Kalau di kayak Salatiga itu kan Bapak tahu kan ada kebun kopi tapi ada kafe itu. Iya. Banaran. Kopi Banaran itu banyak tuh Magelang ya.
Jadi Indonesia, Jawa itu tahun 1711 itu adalah daerah pertama di luar Jazirah Arab yang ekspor kopi, Pak. Pertama ya. Gitu. Jadi dan kata Java itu identik dengan kopi. Iya, Java Fix me some Java itu macamnya kopi gitu. Terus sampai Perang Dunia Pertama, Pak. Gitu. Perang Dunia Kedua kayak gitu. Jadi Luar biasa, kalau kita dan tahun 1926 tuh Departemen Pertaniannya Amerika bilang bahwa kalau bukan kopi dari Jawa itu nggak boleh dinamain Java. Karena itu udah mulai tipu-tipu tuh. Kopi dari Brazil, dari mana segala macam dibilang sekarang Java. ada Japan Coffee kan gitu-gitu ya. Pak Iwan, ini kalau lihat dengar ceritanya Pak Daro ini sejarah kopi itu ternyata saya pikir cuma sepele aja gitu, paling bilangan setahun 2 tahun gitu, ternyata sampai sejarahnya panjang juga. Panjang banget ya. Jadi saya pengen tahu refleksinya sekarang gitu. Kan sekarang nih perkembangan teknologi, pokoknya pergerakan dunia tuh cepat sekali nih Pak. Sehingga banyak orang yang jadi gerusa-gerusuk gitu ya. Kalau menurut Bapak, secara pandangan Islam itu untuk supaya kita tetap tenang itu apa resepnya, Bang? Saya malah banyak belajar dari kopi ya. Jadi seperti Bapak bilang bahwa hidup saya 25 tahun di keuangan itu kan gerasa-gerusu, Pak. Saya trader. Iya. Cepet semua kayak gitu. Begitu saya mendalami kopi, banyak banget filsafat yang bisa diambil dan sesuai Islam. Contohnya adalah bicara tentang takdir. Iya. Kopi itu mau jadi Arabica atau Robusta itu adalah takdir. Gitu ya. Tapi nasibnya mereka itu tergantung siapa yang ngolah, Pak. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi iya. kopi ini kalau Robusta itu bisa jadi kopi murah, kopi di mana-mana kayak gitu, tapi juga bisa kopi mahal kalau yang ngolahnya benar. Betul. Kopi Arabica, kopi yang harusnya mahal segala macam itu kalau dia salah ngolahnya juga dibuang. Iya. Jadi itu saya bilang percaya sama dia gitu. Yang kedua adalah kopi itu menyerap segala, Pak. Karena itu dia harus diletakkan di tempat yang yang isinya bersih lah. Iya. Ya, dia kayak gitu. Jadi kita bilang, saya banyak belajar. Kemudian bagi saya pribadi sih, saya juga menggunakan kopi sebagai salah satu, orang bilang meditasi ya. Tapi kalau saya bikin kopi yang nuang sendiri itu, biasanya dalam hati saya baca pertama Al-Fatihah, Pak. Kemudian saya doakan supaya minum kopi ini jadi sehat, jadi bahagia. Jadi Pak Daru kalau bikin kopi sendiri? Lebih banyak sendiri gitu ya. Kalau saya bikinin buat orang, saya gajikan kadang juga ikut pameran gitu, saya bikin ini. Berarti jago Pak Daru ya. Buat kopi pasti jago, pasti enak. Karena kita perlu deh minta dijuluakin. Pengen juga ngerasain ya. Tenang kopinya kayak gimana gitu. Jadi ya itu juga maksudnya juga semuanya kan juga kita balik lagi kadarullah ya. Kenapa kopi yang tadinya dijalankan oleh mayoritas Muslim Islam itu kemudian bisa malah diolah lagi menjadi yang lebih ke barat gitu. Jadi kayak ini. Jadi kita balik ke sana. Baik banget Pak Dani. Ya menarik sekali nih bicara tentang kopi. Ya jadi anak-anak muda sekarang kan gemar ke kafe nih, ya, suka ngopi, ya sampai kerja pun di kafe sambil ngopi gitu. Jadi artinya generasi muda ini sekarang terhadap kopi ini senang banget penggemar lah mengonsumsi kopi. Nah sekarang dari segi industri ini kopi ini sejauh ini gimana nih perkembangan industri di kopi di Indonesia sendiri, apakah kita masih menggunakan kopi-kopi dari luar atau memang sudah dari dalam negeri sendiri untuk memproduksi kopi ini? Yang terjadi malah sekarang selama dari itu Bapak bilang kan Belanda itu, Belanda memang bikin kopi itu menjadi salah satu komoditas perbudakan mereka. Ya gitu ya. Jadi mereka kita menjadi penyuplai dunia kayak gitu. Dan itu dibawa terus. Jadi kopi-kopi bagus itu dilempar ke luar negeri, kopi-kopi jelek ada di Indonesia. Nah kopi jelek itu kemudian karena rasanya nggak keruan, supaya nggak keruan, di roasting hitam. Jadi kita cuma dapat rasa pahit. Supaya keminum rasa pahitnya dikasih gula, kadang dikasih susu kalau punya duit, ya gitu kayak gitu. Jadi, nah ini yang berkembang bahwa kopi itu pahit enggak, kalau misalkan dibilang gitu. Nah sekarang kalau tadi kaitannya dengan kafe, pertama masalah konsumsi kita lagi meningkat sehingga kopi yang tadinya diekspor itu mulai sekarang lebih mahal di dalam negeri, Pak.
dalam negeri ya. Daripada kita ekspor. Sayangnya konsumsi kita pada kemarin-kemarin itu nggak banyak yang cari kopi bagus. Sekarang udah mulai meningkat, Pak. Gitu ya. Jadi kita bahkan sekarang malah kita kok ekspor kopi jelek. Karena kopi dunia terlalu mahal, Indonesia paling mahal di dunia. Gitu ya. Kita Terus kopi jeleknya kita jual. Tapi buat bumbu, Pak. Saking mahalnya kita gitu ya gitu. Nah, sekarang balik lagi ke soal ke kafe itu sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa School of the Wise kafe itu sebenarnya kan buat ini. Jadi revolusi Prancis itu nggak kejadian kalau nggak diomongin di kafe, Pak. Gitu ya. Ya, kayak gitu tadi saya bilang bahwa si Tengku Umar juga bilang besok kita kopi dipakai buat ini, buat di Aceh itu kan kedai di mana-mana itu bicarain. Nah, tinggal sekarang kita balik lagi bahwa kafe itu sebenarnya lebih diarahkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi bukan sesuatu. Kadang-kadang saya juga sedih ada kafe tapi ada alkoholnya juga. Padahal kan dengan stimulan nih di minum ini kita jadi berasa pintar, Pak. Jadi ngobrolnya jadi lebih kayak gini. Dan kadarullah juga, dan saya bersyukur bahwa di negara-negara barat itu sekarang yang tadinya mereka pesta dengan mabuk-mabukan gitu, sekarang dipindah jadi pagi ngopi bareng. Tetap bersuka cita ngobrol kayak gitu, tapi minumannya kopi. Dan di kafe coffee time jadi pagi. Jadi sebelum mereka berangkat kerja, mereka minum, dengerin musik segala macam, bicara segala macam, tapi dengan kopi, bukan dengan minuman beralkohol. Mungkin itu ya, kali mungkin kaitannya hubungannya kopi dengan Islam itu mungkin gara-gara ngopi ini kita silaturahim gitu. Iya, betul. Nongkrong. Kalau enggak kita ngobrol di warung kopi. Saya belum ngopi nih, Mas. Ngopi dulu ya, Mas. Saya juga ini enak Saya juga sekali. belum ngopi ya. Nah, ini kalau mau ngopi yang enak ya di sini nih, MPC Kopi. Iya. Mantap nih kopinya. Jadi mungkin kaitannya itu kali dengan sering ngobrol di kopi shop, berarti kan kita membuat ukhuwah silaturahim gitu Betul, ya. Pak. Betul, Pak. Dan kalau silaturahim kita ngajak ngopi nggak aneh gitu. Aneh. Kita ngeteh yuk. Ngeteh. Ngobrol lagi gitu. Apa itu? Ada minumnya teh kan gitu. Ayo kita ini ya. nyusu yuk kan. Kita bayar. Iya itu nyusu. Oh ini apaan nih kan gitu ya. Iya, Alternatif gitu, ini Pak. lebih enak didengar kalau ngopi ya gitu lebih enak ya. Jadi kalau orang Jawa, Pak, hubungan kopi dengan Islam tuh dari ini, Pak. Dari itu. Nih, kan kalau ada orang Jawa bilang ini bukan peci, Apa? kopiah mana? Kopi ya. Kata kopi. Saya pernah dengar bahwa ada singkatannya kopi dalam bahasa Jawa, tapi saya lupa itu. Iya. Lebih ke hubungan kita dengan Sang Pencipta dari kopi. Iya. Salah satu ini adalah ritualnya kan kalau apa-apa tuh selalu dikasih. Saya juga baru mendalami juga bahwa di Jawa itu ada yang namanya istilahnya mendak ya. Jadi Mendak, iya, kan itu ya. Iya. Biasanya kan disediakan kopi gitu, kemudian senang banget kalau waduh diminum loh sama yang meninggal gitu kayak gitu turun kayak gitu. Dulu saya bilang sesuatu yang ajaib gitu begitu. Tapi setelah saya mendalami kopi, saya baru tahu bahwa kalau kopi panas ini volumenya besar, Pak. Iya. Nah kalau dia paginya dia lihat turun, itu bukan karena ada yang minum, tapi karena dingin si volumenya turun gitu. Jadi penjelasan ilmiahnya ada seperti kayak gitu. Iya. Tapi kopi itu mungkin kita bisa menikmati kopi kalau dia sudah dilakukan prosesnya ya, Pak ya. Betul, Pak. Kan nggak mungkin bijinya kita makan enak banget kan. Jadi kalau doyan lah. Itu kalau di dalam Islam itu proses itu seperti apa? Apa kita mengejawantannya gitu? Kalau saya sih menerjemahkannya bahwa Ada perjuangan situ. iya betul, proses Pak, Proses, proses ya. Pak kayak gitu. Ya. Jadi dan yang terjadi di Indonesia ini karena kita tidak menghargai proses Pak. Semua orang mau menjadi pedagang, semua orang menjadi bikin kafe gitu. Tapi yang ujungnya dari mana gitu? Nah ujungnya ini adalah orang-orang yang perkebunan kopi itu nggak ada yang jelek Pak. Selalu di tempat yang paling indah gitu. Betul, Gitu. betul. Dan ini yang terlupakan. Jadi Indonesia tuh maunya semuanya menjadi pedagang karena cepat dapat duit. Iya. Tapi mereka yang percaya pada proses, yang mau menanam kayak gitu. Jadi juga ada di Jawa Timur Pak. Itu ada satu kebun yang pemiliknya menyadari bahwa ada perbedaan kopi-kopi yang di daerah yang di pinggir jalan sama yang di tengah, gitu ya. Jadi yang pengen dilakukan, dia sekarang berjalan di antara, saya mau reading, berjalan di antara kebun kopi seluruhnya. Kebun kopi dia baca salawat Pak. Masya Allah. Gitu ya, itu. Dan kopi-kopinya subur Pak.
Masya Allah. Gitu loh. Kan ini kita lupa bahwa ini semuanya dari Allah ya. Iya. Ini kalau kita melakukan apa yang baik, kan semuanya disyaratkan kayak gitu. Bersalawatlah gitu untuk apapun gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak saya juga mau menawarkan kalau saya bikin kopi, ya saya salawat, saya baca ini gitu. Kadang untuk yang beragama lain, kadang saya nggak terbuka kayak gitu. Karena mikir, oh apa itu lo doain gua lo kayak gitu, dia jampi segala macam kayak gitu. Padahal itu adalah ritual yang menurut saya nih, sambil menenangkan diri kan Pak. Saya lihat tuh kalau petani kopi itu ya di lereng-lereng itu dia bisa berdiri itu Pak di tebing gitu ya. Kalau saya mati kalau kita jatuh nih Pak, kita mesti gelundung tuh. Dia dengan enak motong gitu ya, luar biasa. Benar Pak di gunung itu. Padahal posisi gunungnya miring-miring gitu. Kakinya kayak laba-laba kan dan menapak gitu. Jadi yang dikatakan inilah perjuangan atau gigihnya kita sebagai orang umat muslim, yaitu tukang-tukang kopi, kebun-kebun kopi itu kabut, dingin, dia motong. Ya, Kekuatan kita juga sebenarnya dari pesantren ya. Pesantren kan banyak orang pesantren kayak gitu. Apakah kalau mereka bisa didaya gunakan bukan cuma buat apa? Sustainable mereka bertanam kopi sendiri, bikin produksi ini sendiri kan gitu. Atau misalkan bapak udah punya kebun kopi seluas itu bapak pakai buat membuat pondok pesantren yang ngajari mereka kayak gitu. Mereka nanti bisa dipindah ke tempat yang lain gitu ya. Mereka belajar kopi di tempat bapak kemudian itu cita-cita saya itu seperti itu Pak. Kalau karena pulang sekali Pak orang yang mau proses itu tadi filosofinya. Proses tuh pada mau udah ujung akhirnya gitu. Betul. Ini enak nih, tapi mereka nggak tahu asalnya kayak gitu. Dari biji ya, digiling, dibakar. Nungguin kopinya berbuah selama 2 tahun, 3 tahun. Betul. Rawat, motongnya segala macam. Pak Darul, saya mau balik tadi ke belakang, ada yang saya lupa. Itu kan tadi kita bicara masalah kopi luar, kopi dalam. Iya. Sekarang kan lagi ada beberapa produk yang kita boikot ya. Iya. Dan itu besar pengaruhnya. Kalau di kopi sendiri dampaknya kira-kira apa untuk perekonomian kita? Ini saya compare dari tadi kan, kopi, teh, sama kakao ya Pak. Ya. Teh itu saya masih lihat pergerakan itu pertumbuhan industri itu dari yang namanya compound annual growth rate, CAGR Pak, gitu ya. CAGR itu kenaikan industri terhadap keseluruhannya itu untuk teh itu sekitar 2,8 sampai 3 Pak. Kopi 8% Pak. Dengan kata lain bahwa kalau kita Ini kopi lokal ya. Kopi lokal. Ya. Jadi kalau kita ada inflasi 5% Pak, produksi teh akan rugi Pak. Dia nggak nutup inflasi. Kalau si kopi itu masih ada untungnya. Ya, gitu. Jadi dampaknya dari itu juga kesian juga Pak. Jadi kita boikot produk Amerika misalnya ya, kita itu yang gambarnya ikan duyung itu tuh, putri duyung itu tuh, dia kopinya 30% dari Indonesia. Jadi untuk blendnya dia apa ambil dari gitu. Jadi kita juga kepukul juga, ya. Jadi sama, karena dia nggak punya kopi kan, Pak. Kopi dari Indonesia kan. Jadi apa ya? Ini memang kekuatan kita untuk mendikte ini, tapi secara ini juga petani kopi di ini juga kita. Tapi akhirnya juga si petani itu juga menemukan tempat-tempat yang lain. Dan sekarang Arab Saudi Pak, Saudi terutama dan negara-negara Timur Tengah itu konsumsi kopinya double Pak. Double naik. Jadi itu sekarang yang tadinya kita arahkan buat Amerika, sekarang ke Eropa sama ke Eropa tetap tinggi, Timur Tengah juga. Jadi, untung ada pengalihan ya. Ada pengalihan. Jadi sebenarnya yang bagus juga bahwa kemarin di Trade Expo itu ada banyak pengusaha yang dari Timur Tengah itu kemudian melihat bahwa yang dilupakan Indonesia sendiri itu adalah masalah sumber. Masalah, jadi mereka akan bantu kita di pertanian kopi. Maka investasi di sini ya Pak? Iya. Kemarin kita juara kopi di Arab Saudi. Iya. Apa namanya? Barista, iya. 1-2 diambil Indonesia semua. Iya. Itu barista, jago-jago kok barista Indonesia. Luar biasa Indonesia ya. Iya. Ya kita 240 juta. Kalau kita nggak jago orangnya, ada yang salah dengan itu. Nah ini dari segi ini nih tes nih Pak, rasa nih. Nah, menurut Pak Darul yang bikin konsumen itu menjadikan mungkin yang favorit ini kopi ini atau yang paling enak kopi sehingga jadi mahal itu apanya sih Pak Darul sebetulnya? Gimana cara kita menikmati kopi itu
Menurut Pak Dari itu apa ya sebetulnya membedakan antara kopi yang satu dan kopi yang lain itu apa itu kira-kira? Saya bisa berbicara berdasarkan mutu, Pak. Ya mutu ya kita gitu. Tapi kalau enak itu selera. Selera. Jadi ada istilah Latin bahwa selera tidak bisa diperdebatkan. Degustivo non de est disputandum. Itu ini. Jadi kalau enak enggak itu. Kalau saya nggak pernah bilang enak. Tapi ini bukan kopi selera saya. Iya. Gitu jadi. Iya. Bilangnya enak sama enak banget ya. Tapi kalau bermutu pasti enak gitu. Enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Enggak. Kopi paling mahal dunia itu dari Panama, Pak. Dia cuma ada sekitar Oh, iya, oke, satu ya. negara itu cuma menghasilkan paling 1 ton, Pak. Jadi satu cangkir segini $55, Pak. Itu mahal ya. Mahal. Kalau diminum rasanya kayak teh tongci. Oh iya, tongci. Wangi Iya. melati, kemudian ada sepetnya, ada manis-manisnya sedikit, warnanya juga kayak teh gitu. Jadi bagi teman saya pecinta teh, waktu dia minum kayak teh tongci, warnanya tak toyor gitu. Ini kayak teh tongci ya, $55. Lu jangan beli $55 minum teh tongci aja deh kayak gitu. Jadi masalah itu. Jadi kenapa di ini semuanya balik selera, dan yang kuncinya adalah kita tahu seleranya kita. Karena kayak saya jualan kopi ke pantai barat Amerika sama pantai timur Amerika, selera yang beda, Pak. Pantai timur Amerika senengnya yang kayak gini. Iya. Gitu ya. Tapi kalau pantai timur itu senangnya bold, pantai timur senangnya asem-asem, Pak. Jadi yang fruity, yang wangi segala macam kayak gitu tuh. Jadi ya kita mesti tahu gitu. Iya. Iya. Nah, sekarang juga anak muda gitu ya, itu jembatan masuk mereka ya, tadi Bu Emi juga udah bilang coba dong pakai ini, dia pakai ada perasa di situ, nggak apa-apa. Sebenarnya yang jadi ini adalah kafeinnya, Pak. Karena kafein itu memang itu saya bilang bahwa itu adalah anugerah Allah juga yang kebetulan ditemukan lewat dunia Islam, itu yang membuka kita menjadi lebih cerdas itu. Kalau si dunia Barat mungkin menemukan bir, jadi sebelum kopi, Pak, itu minuman orang Barat adalah bir, Pak. Jadi Inggris zaman itu selalu minum bir itu mabok ya kan. Begitu ditemukan kopi bergeser. Amerika begitu tadinya teh juga ya, teh itu dianggap minuman ningrat. Begitu 17 dia ada 1774 apa itu ya, Boston Tea Party itu dipajak tehnya dimahalin sama waktu itu masih dijajah Inggris. Dia buang semua teh, dijadikan kopi sebagai minuman Amerika. Itu makanya Ada Americano. Kalau Americano lain lagi ceritanya, Pak. Lagi, oh. Jadi tahun Perang Dunia Kedua, Amerika masuk ke Italia. Orang Italia cuma minum kopi espresso, Pak. Oh, gitu. Kopi kental. Amerika bilang, nggak keminum, memang gue tambahin air dong. Gitu. Orang Amerika, jadi Americano deh. Makanya kopi espresso yang dicampur air panas, itu namanya Americano. Waduh, ilmunya Pak Daru, mana? ini kopi ya, saya nyoba beberapa kopi daerah ya. Ada kopi Gayo, ada kopi Medan, ada kopi Bali gitu ya. Itu masing-masing ternyata punya kenikmatan yang berbeda. Beda, gitu, Pak. kan. Iya, Pak. Betul, Pak. Kemarin juga terakhir saya ke Pontianak, kopi Awing gitu. Asian. Waduh, enak lagi gitu. Jadi saya bilang, ya nggak bisa dibandingin, tapi enak semua gitu. Betul, Ada Pak. enaknya beda-beda gitu. Iya. Gitu ya, Pak? Ya? Iya. Alhamdulillah saya sudah ke semua kabupaten menghasil kopi di Indonesia. Masya Allah. Gitu ya. Saya juga gara-gara kopi itu saya keliling 5 benua, Pak. Gitu. Jadi kalau dibilang perbedaan itu ya memang ada itu, Pak, kadarullah benar-benar. Iya, Jadi itu satu hebat. gunung ya, Pak ya. Masya Allah. Itu ngadep utara, timur, barat, selatan. Apakah dia ada di lereng itu rasanya bisa beda-beda. Rasa beda. Kayak gitu. Jadi sekarang tinggal ini ya. Jadi kalau mau lihat ciptaan Tuhan yang paling kompleks, mungkin salah satunya kopi. Iya. Gitu ya, gitu Iya. ya. Setuju, saya setuju. Dengan kopi yang sama, proses pasca panen yang berbeda, rasanya berbeda. Proses pasca panen yang sama, yang cara nyeduhnya berbeda, rasanya berbeda. Iya. Proses sama, kopi yang sama, prosesnya sama, brewingnya sama, tapi dilakukan orang yang berbeda, rasanya berbeda Iya, juga. Iya. Seru juga. Pak, dalam proses kopi Bapak ini, mungkin Bapak punya kisah hidup yang seperti apa gitu ya, menginspire diri orang banyak, Kepo ya. kan semangat secangkir kopi. Gitu kan. Jadi kenapa saya pindah dari dunia keuangan ke kopi itu juga kesadaran diri sih sebenarnya gitu ya. Jadi 25 tahun saya kok ngerasanya riba nih sama riba, dan bukan cuma riba, Pak, saya lebih Dulu ke, di bank, Pak. saya ada banyak bank, Pak.
semua bank asing. Oh. Terakhir di dana eksternal itu semuanya balik ke banyak ke pertama riba, yang kedua adalah goror Pak, judi saya. Karena saya trading ya Pak ya, gitu ya. Mau dibilang kayak apa, itu adalah judi. Karena kita dan saya juga mendapati bahwa kata risk itu sebenarnya dari bahasa Arab bukan risiko, bukan jelek, tapi risk dari riziki. Jadi sesuatu yang berada di luar jangkauan kita, itu kata God's act ya, gitu. Nah, ini yang selama 25 tahun itu hidup saya kosong karena semuanya ini. Begitu saya 2 tahun sabbatical leave setelah saya pensiun dini, 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain, saya ngambil Syariah Finance S2. Kemudian nggak sengaja kerja sama untuk Bill Gates Foundation, Pak. Itu membuat microfinance ke petani. Nah, petani itu yang pertama proyek saya adalah kakao, Pak. Kakao itu saya mendapati bahwa petani kakao itu susah ditolong karena mereka tidak bisa membuat produk akhir. Sangat mahal Pak ininya ini. Jadi investasi mereka di sebelahnya kakao ada kopi. Dan saya mulai ngopi dari umur 5 tahun Pak. Jadi sama nenek saya itu suruh manjat pohon kopi, itu bantulah bikin kopi dari umur 5 tahun. Mulai ngeringin, nyangrai, nubuk segala macam itu dari itu. Waktu saya lihat si petani ini rata-rata itu berada di bawah garis kemiskinan, petani kakao. Tapi petani kopi yang bisa ngolah ini, itu ya, bisa mengolah menjadi paling nggak dia bikin jualan di depan rumahnya 500 perak, 1000 perak, itu lebih well off. Nah itu kan kenapa? Karena mereka nggak punya pengetahuannya gitu. Nah kemudian saya lihat, oh kalau gitu saya mesti punya pengetahuan untuk berbagi, coba meningkatkan itu dari pertama kali saya masuk ke. Kenapa sih bule yang mikirin? Kenapa bukan orang kita sendiri gitu? Nah, jadi saya gitu. Jadi saya bilang, oh mungkin ini udah ini saya. Jadi yang dibilang itu adalah senang sekali Pak. Satu daerah yang tadinya nggak ada listrik, mereka jual kopi sangat murah. Saya coba bantu sharing ya. Ini loh, kamu cara prosesnya begini supaya lebih efisien, begini. Harga kopi juga lebih mahal. 2 tahun sebalik sana, udah ada pada punya mobil Pak. Itu ada kesejahteraan ada masuk kayak gitu. Kemudian kalau saya ke daerah tuh rata-rata nggak boleh nginep di hotel karena udah ada yang ngajak saya, Pak nginep di rumah Pak. Itu silaturahmi tadi Pak. Silaturahmi. Itu jalan itu. Kita jalan bisa lewat kopi. Yang berubah saya adalah memang dengan apa yang saya percaya bahwa itu adalah salah satu legasinya Islam, itu kita bisa merubah nasib orang. Itu sesuatu yang mungkin nggak bisa dengan produk yang lain gitu ya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Masya Allah nih Pak, dari secangkir kopi kita belajar tentang sabar, tentang rasa, tentang mengenal waktu. Setiap tegukan adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan dan rasa syukur. Terima kasih banyak nih atas obrolan yang... Ini udah selesai nih Pak. Iya Pak. Kita masih banyak yang mau digali. Nanti kita buat yang kedua Pak. Nah, kita kan buat kerja yang kedua. Iya. Kita lihat kalau... Rasanya baru pembukaan ya. Iya, kalau pendengarnya banyak kita buat lagi. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas obrolan yang penuh hikmah hari ini. Semoga secangkir kopi kita esok hari bisa membuat kita segar, merasa bersyukur, dan tetap berjuang. Jangan lupa ya, para pemirsa MPC Time untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.